Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Dian Ide Laksana dengan NIM 2019 186 202P0037. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang konseling kelompok dan juga konseling lintas budaya. Yang pertama, langsung saja kita masuk materinya, yaitu tentang konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini apa sih? Nah, konseling kelompok ini merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan siswa memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok ini ialah suasana yang hidup, yang berdenyut, yang bergerak, yang ditandai dengan adanya interaksi antara sesama anggota kelompok. Gitu. Nah, layanan konseling kelompok ini adalah suatu proses antar pribadi yang dinamis, terpusat pada pikiran dan perilaku yang disadari, yang dibina dalam suatu kelompok kecil mengungkapkan diri kepada semua sesama anggota dan konselor gitu. Nah, di mana komunikasi antar pribadi tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan diri terhadap nilai-nilai kehidupan dan segala tujuan hidup, serta untuk belajar berperilaku tertentu ke arah yang lebih baik gitu. Nah, konseling kelompok ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama yaitu melatih siswa agar berani bicara di hadapan orang banyak. Yang kedua, melatih siswa agar dapat bertoleransi dengan temannya. Yang ketiga yaitu mengembangkan bakat dan minat masing-masing dari siswa. Yang keempat yaitu mengentaskan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh kelompok. Dan yang terakhir yaitu melatih siswa untuk berani melakukan sharing dalam suatu kelompok gitu. Nah, tujuan dari konseling kelompok adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, Nah, khususnya kemampuan berkomunikasinya. Melalui konseling kelompok, hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi siswa dapat diungkap dan didinamikakan melalui berbagai teknik. Nah, sehingga kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi siswa dapat berkembang secara optimal, gitu ya. Yang selanjutnya yaitu layanan konseling kelompok gitu. Nah, yang pertama yaitu ada pemahaman dan pengembangan sikap, kebiasaan, bakat, minat dan juga penyalurannya. Nah, yang kedua yaitu pemahaman kelemahan diri dan penanggulangannya, pengenalan kekuatan diri dan pengembangannya. Yang ketiga yaitu perencanaan dan aktualisasi diri. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menerima atau menyampaikan gagasan, ide, opini, perilaku, dan hubungan sosial. Yang kelima yaitu mengembangkan hubungan dengan per grup gitu, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang keenam yaitu mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar, disiplin belajar dan berlatih, serta melatih teknik-teknik penguasaan materi pelajaran. Yang ketujuh yaitu pemahaman kondisi fisik, sosial, dan budaya dalam kaitannya dengan orientasi belajar di perguruan tinggi. Yang selanjutnya yaitu atau yang kedelapan yaitu mengembangkan kecenderungan karir yang menjadi pilihannya. Yang kesembilan, orientasi dan informasi karir, dunia kerja dan prospek masa depan. Yang terakhir yaitu pemantapan dan mengambil keputusan dalam rangka perwujudan diri gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kita masuk ke teknik umum atau pengembangan dinamika kelompok ya. Secara umum, teknik-teknik yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan konseling kelompok mengacu kepada berkembangnya dinamika kelompok yang diikuti seluruh anggota kelompok itu untuk mencapai suatu tujuan layanan gitu. Adapun teknik-teknik tersebut secara garis besar meliputi ada 5. Yang pertama yaitu komunikasi multi arah secara efektif, dinamis, dan terbuka.
Yang kedua yaitu pemberian rangsangan untuk menimbulkan inisiatif dalam pembahasan, diskusi, analisis, dan pengembangan argumentasi gitu. Yang ketiga yaitu dorongan minimal untuk menetapkan respon aktivitas anggota kelompok gitu. Yang keempat yaitu penjelasan, pendalaman, dan pemberian contoh untuk lebih memantapkan analisis, argumentasi, dan pembahasan. Yang kelima yaitu pelatihan untuk membentuk pola tingkah laku baru yang dikehendaki. Nah, teknik permainan kelompok. Nah, dalam layanan konseling kelompok dapat diterapkan teknik permainan baik sebagai selingan maupun sebagai wahana yang memuat materi pembinaan tertentu gitu ya. Nah, permainan kelompok yang efektif harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut nih. Yang pertama, sederhana, menggembirakan, menimbulkan suasana rileks atau tidak melelahkan, meningkatkan keakraban, dan yang terakhir harus diikuti oleh semua anggota kelompok gitu ya. Nah, fase-fase proses konseling kelompok. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Nah, pembukaan ini diletakkan dasar bagi pengembangan hubungan antara pribadi atau yang baik yang memungkinkan pembicaraan terbuka dan terarah oleh wawancara konseling gitu ya. Atau dalam wawancara konseling gitu maksud saya. Yang kedua yaitu penjelasan masalah. Nah, konselor mempersilahkan untuk mengungkapkan alam perasaan, alam pikiran kepada konselor secara bebas. Konselor segera merespon atau menyatakan perasaan atau pikiran konseli dengan teknik yang sesuai. Memiliki derajat emosional yang tinggi, semakin derajat emosional yang tinggi, maka semakin membuka dirinya gitu ya. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu penggalian latar belakang masalah. Nah, pada fase ini inisiatif ada pihak konselor untuk memperoleh gambaran yang jelas, lengkap, dan mendalam tentang masalah konseli gitu ya. Fase ini disebut dengan analisis kasus yang dilakukan menurut sistematika tertentu sesuai dengan pendekatan konseling yang diambil gitu ya. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian masalah. Nah, berdasarkan data setelah diadakan analisis sebuah kasus tadi, konselor dan konseli akan membahas bagaimana persoalan yang dapat diatasi. Nah, meskipun konseli selama fase ini harus ikut berpikir, memandang dan mempertimbangkan peran konselor di institusi pendidikan dalam mencari penyelesaian masalah pada umumnya lebih besar gitu ya. Yang selanjutnya yaitu penutup. Nah, mengakhiri proses konseling dapat mengambil bentuk yang agak formal sehingga konselor dan konseling menyadari bahwa hubungan antara pribadi telah usai gitu ya. Oleh karena itu, biasanya konselor mengambil inisiatif dalam memulai fase penutupan ini gitu ya. Yang kedua, materi yang tadi kan materi tentang konseling kelompok. Nah, yang kedua ini yaitu tentang konseling lintas budaya. Nah, konseling lintas budaya ini merupakan berbagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas, atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseling yang secara rasial dan etnik yang sama gitu ya, tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain seperti orientasi seksual, faktor sosial ekonomi, dan juga usia. Nah, menurut Dedi Supriyadi, konseling lintas budaya ini melibatkan konselor dan konseli yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan karena itu, proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling berjalan
konseling tidak berjalan secara efektif gitu ya. Agar berjalan secara efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya gitu ya. Mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara struktural gitu ya. Nah, pendekatan konseling lintas budaya. Nah, sedikitnya ada 3 pendekatan dalam konseling lintas budaya ini. Yang pertama yaitu pendekatan universal atau etnik yang menekankan inklusivitas, komunilitas atau keuniversalan kelompok-kelompok gitu ya. Yang kedua yaitu pendekatan secara emik yang menyoroti karakteristik khas dari populasi spesifik dan kebutuhan konseling secara khusus gitu ya. Yang ketiga yaitu ada pendekatan inklusif atau transkultural. Nah, pendekatan ini mencakup komponen yang pertama yaitu sensitivitas konselor terhadap variasi-variasi dan bias budaya dari pendekatan konseling yang digunakannya gitu ya. Yang kedua yaitu pemahaman konselor tentang pengetahuan budaya konselingnya. Yang ketiga, kemampuan dan komitmen konselor untuk mengembangkan pendekatan konseling yang merefleksikan kebutuhan kebudayaan konseling. Yang keempat yaitu kemampuan konselor untuk menghadapi peningkatan kompleksitas lintas budaya. Nah, lintas budaya, model konseling lintas budaya ya. Yang pertama yaitu model berpusat pada budaya. Nah, fokus utama model ini adalah pemahaman yang tepat atas nilai-nilai budaya yang telah menjadi keyakinan dan menjadi pola perilaku individu. Dalam konseling ini, penemuan dan pemahaman konselor dan konseli terhadap akar budaya menjadi sangat penting gitu ya. Dengan cara ini mereka dapat mengevaluasi diri masing-masing sehingga terjadi pemahaman terhadap identitas dan keunikan cara pandang masing-masing. Yang kedua yaitu model integratif. Nah, yang menjadi kunci keberhasilan konseling adalah asesmen yang tepat terhadap pengalaman budaya tradisional sebagai suatu sumber perkembangan pribadi. Budaya tradisional yang dimaksudkan adalah segala pengalaman yang memfasilitasi individu berkembang biak secara disadari ataupun tidak gitu ya. Oleh sebab itu, kekuatan model konseling ini terletak pada kemampuan mengakses nilai-nilai budaya tradisional yang dimiliki individu dari berbagai variabel. Yang ketiga yaitu model etnomedikal. Nah, model ini merupakan alat konseling transkultural yang berorientasi pada paradigma memfasilitasi dialog terapeutik dan peningkatan sensitivitas transkultural pada model ini menempatkan individu dalam konseptif sakit dalam budaya dengan 9 model dimensional sebagai kerangka pikirnya gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu keterampilan dan sikap konselor lintas budaya. Yang pertama yaitu ada keterampilan dan pengetahuan konselor. Nah, konselor profesional hendaknya selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan konseling lintas budaya yang meliputi hal-hal yang pertama, pengetahuan dan informasi yang spesifik tentang kelompok yang dihadapi. Yang kedua yaitu pemahaman mengenai cara kerja sistem siopolitik di negara tempat kelompok berada. Nah, berkaitan dengan perlakuan terhadap kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan eksplisit tentang karakteristik umum konseling dan terapi. Yang keempat yaitu memiliki keterampilan verbal maupun nonverbal. Yang kelima yaitu mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal. Dan yang terakhir yaitu memiliki keterampilan dalam memberikan
intervensi demi kepentingan klien. Nah, yang kedua yaitu ada sikap konselor. Nah, sikap konselor dalam melaksanakan hubungan konseling akan menimbulkan perasaan-perasaan tertentu pada diri klien dan akan menentukan kualitas dan keefektifan proses konseling. Oleh karena itu, konselor harus menghormati sikap klien, termasuk nilai-nilai agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada persyaratan konselor lintas budaya. Nah, yang pertama yaitu konselor harus terlatih secara khusus dalam perspektif multibudaya, baik akademik maupun pengalaman. Yang kedua yaitu penciptaan situasi konseling harus atas persetujuan bersama antara klien dan konselor, terutama yang berkaitan dengan kemampuan mereka dalam mengembangkan hubungan kerja teoretik. Yang ketiga yaitu konselor harus fleksibel dalam menerapkan teori terhadap situasi khusus pada klien. Yang keempat yaitu konselor harus terbuka untuk dapat ditantang dan diuji. Dan yang kelima yaitu dalam situasi konseling multibudaya yang lebih penting adalah agar konselor menyadari sistem nilai mereka, potensi, dan juga prasangka-prasangkanya. Dan yang terakhir, konselor menyadari reaksi-reaksi mereka terhadap perilaku-perilaku umum. Nah, itu tadi sedikit materi tentang konseling kelompok dan juga konseling lintas budaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.